Pada episode sebelumnya, Satib mengirimkan Pocong Duloh untuk membunuh Kamerad Hendra. Karena Satib yakin wabah penyakit yang sedang melanda distrik Wajo pasti ulah Kamerad Hendra. Saat itu, di tengah hutan Jurikolot, Kamerad Hendra dan Calonarang sedang membicarakan rencana untuk menyerang distrik Wajo. Namun ternyata tanpa Kamerad Hendra ketahui, Calonarang sudah mengirimkan wabah penyakit ke distrik Wajo. Banyak orang yang sengsara karena terkena penyakit yang dikirimkan Calonarang, termasuk Komandan Satib. Komandan itu juga sudah terkena wabah penyakit. Tak lama kemudian, saat mereka berdua sedang membicarakan Komandan Satib, tiba-tiba saja ada angin yang berhembus dengan sangat kencang. Angin itu menggoyangkan pepohonan. Semua orang yang ada di sana kaget bukan main. Tampaklah Pocong Duloh berdiri di antara batang-batang pohon. Pocong itu meraung, mengucapkan kata getih. Beberapa orang anak buahnya Hendra menjadi korban Duloh. Mereka semua dicabik-cabik Pocong itu menggunakan gigi yang sangat tajam, hingga yang tersisa hanya tinggal tulang belulangnya saja. Tubuh Duloh pun dihujani peluru, tapi tidak mempan. Peluru itu memang mampu menembus tubuh Duloh, tapi tak mampu melumpuhkannya. Dan dalam sekejap, tubuh Duloh itu utuh kembali. Kemudian, Calonarang muncul dari dalam pondokan. Calonarang dan Pocong Duloh sempat berduel dengan sangat sengit. Hingga akhirnya, Calonarang mengeluarkan ilmu hitam tingkat tinggi. Pisau yang ia pegang berubah warna menjadi hitam. Dia tusukkan pisau itu tepat di lehernya Duloh. Lalu Calonarang mengangkat tubuh Duloh hanya dengan satu tangan. Mulut Duloh terbuka lebar, dan satu persatu makhluk gaib keluar dari mulutnya itu. Jumlahnya sangat banyak. Ada yang wujudnya seperti tokoh antagonis dalam pewayangan Jawa. Ada yang bertubuh tinggi besar hingga melebihi pepohonan. Ada juga yang wujudnya seperti ular dan berkepala kambing. Tubuh Duloh memang menjadi sarang demit yang menampung para makhluk gaib yang sangat kuat. Namun, tampaknya Calonarang tidak takut sama sekali. Dia malah tertawa terbahak-bahak. Wanita itu pun langsung melempar tubuh Duloh yang sudah tak punya tenaga. Dia tergeletak di atas tanah. Kedua matanya terpejam. Dadanya turun naik, menandakan kalau dia masih bernapas. Sementara itu, Calonarang berdiri di hadapan ratusan demit. Pisau Calonarang mengeluarkan asap warna hitam yang sangat pekat. Salah satu demit berwajah mengerikan terbang dengan cepat menghampiri Calonarang. Makhluk halus itu hendak menyerang Calonarang. Ada api warna biru di sekujur tubuh si demit. Calonarang tidak tinggal diam. Wanita itu mengambil ancang-ancang. Tanah yang ia injak seketika saja amblas. Wanita itu lompat sekuat tenaga. Asap hitam di pisaunya mengepul dengan sangat pekat. Kemudian, demit menyerang Calonarang dengan cara melemparkan bola api. Tapi, Calonarang berhasil menghindar. Dia menebaskan pisaunya tepat di kepala demit tersebut. Dan seketika saja, demit itu terbelah menjadi dua. Dia pun lenyap begitu saja. Kini, giliran demit lainnya yang menyerang Calonarang. Wanita itu pun digulung oleh ratusan demit. Sampai-sampai tubuh Calonarang tidak lagi terlihat. Demit itu mungkin saja menggerogoti tubuh Calonarang. Kamerad Hendra dan para anggotanya yang masih tersisa, mereka sangat ketakutan dan kabur begitu saja meninggalkan Calonarang. Hendra yakin kalau Calonarang pasti kalah oleh ratusan demit tersebut. Para demit itu masih mengerumuni Calonarang. Mereka seperti kawanan lalat yang sedang mengerumuni bangkai. Dan tiba-tiba saja muncul cahaya merah yang sangat terang dari dalam kerumunan demit itu. Lalu terdengarlah ledakan yang amat dahsyat dari dalam kerumunan demit. Ratusan demit itu pun mental. Sebagian dari mereka ada yang tubuhnya tercabik-cabik dan menghilang begitu saja. Tapi ada yang aneh. Kini Calonarang sudah berubah wujud menjadi leak. Lidahnya menjulur ke tanah. Matanya melotot. Ada api yang membara di matanya itu. Suaranya juga sangat mengerikan dan terdengar seperti suara harimau yang meraung. Kini, yang tersisa hanya tinggal puluhan demit saja. Para demit itu berdiri di hadapan Leak. Dan dengan sekejap, Leak memakan mereka semua. Termasuk demit yang tubuhnya tinggi dan besar. Tak ada satupun dari mereka yang tersisa. Leak benar-benar kuat dan sakti. Perlahan, Leak itu berubah kembali menjadi Calonarang. Pisau yang dipegangnya masih mengeluarkan asap yang amat kental.
Kedua mata calon arang terpejam. Dia menarik napasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya kembali. Dia pun tersenyum sambil berjalan menghampiri sosok Duloh yang sudah menjadi manusia biasa. Duloh masih terkapar di atas tanah. Kedua matanya terpejam. Dia seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Entah apa yang akan dilakukan calon arang, tapi wanita itu menancapkan pisaunya ke tubuh Duloh. Asap hitam melayang di atas tubuhnya. Lelaki itu tidak merasa kesakitan sama sekali. Kemudian calon arang berdiri di samping Duloh. Kepalanya tertunduk, bibirnya komat kamit. Dia sedang membaca mantra ilmu hitam tingkat tinggi. Lalu dari kejauhan terdengar suara riuh angin yang berhembus sangat kencang, disusul dengan teriakan ratusan demit yang menggema di langit. Para demit itu seperti sedang kesakitan. Mantra calon arang benar-benar menyiksa mereka. Perlu diketahui, walaupun calon arang sudah mengalahkan ratusan demit tersebut, tapi mereka tidak lenyap begitu saja. Ratusan demit masih bergelantungan di pintu alam gaib. Calon arang berusaha menarik mereka kembali dan memasukkannya ke dalam tubuh Duloh. Mulut Duloh terbuka dengan sangat lebar, dan satu persatu ratusan demit itu bermunculan kembali. Mereka mengambang dan berputar-putar di atas tubuhnya Duloh. Teriakan mereka sangat nyaring hingga siapa saja yang mendengarnya pasti tutup telinga. Salah satu demit itu berkata pada calon arang, "Opo sing bakal sampean lakoni?" Tapi calon arang tidak menjawab. Dia terus merapalkan mantra-mantra, membuat ratusan demit itu semakin menjerit kesakitan. Para demit itu berputar semakin kencang, lalu masuk ke dalam mulutnya Duloh. Kemudian calon arang mengangkat tangan kanannya, dan dari tangannya itulah keluar sosok leak yang sangat mengerikan. Leak itu juga masuk ke dalam mulutnya Duloh. Perlahan wujud Duloh kembali menjadi pocong. Tapi kali ini wajahnya berbeda. Pocong itu berwajah leak, lidahnya menjulur. Kedua matanya mengeluarkan api. Kini kekuatan Duloh semakin tidak terkendali. Ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Duloh berdiri di depan calon arang. Wajah mereka berdua berdekatan. Bibir calon arang pun tersenyum tipis. Sekarang dia bisa mengendalikan pocong Duloh untuk kepentingan dirinya sendiri. Sementara itu, di distrik Wajo, Komandan Satib sedang terbaring sakit. Penyakitnya itu sangat aneh. Tubuhnya lemas, badannya juga panas. Dia sudah minum obat tapi tak kunjung sembuh. Satib meraba-raba tali pocong Duloh yang melingkar di pinggangnya, dan tanpa diduga-duga, tali itu putus dengan sendirinya lalu hangus begitu saja. Pinggang Satib kepanasan karena tali pocong Duloh terbakar secara ajaib. Perasaan Satib mulai tidak enak. Dia khawatir Duloh berhasil dikalahkan oleh Kamerad Hendra. Satib menyesal tidak membunuh Hendra waktu itu. Seharusnya Satib tidak boleh membiarkan kepala komplotan komunis itu untuk hidup. Banyak hal jahat yang sudah komunis itu lakukan di negeri ini. Kini Satib benar-benar menyesal. Karena pegal, Satib pun memaksakan dirinya untuk bangkit dari tempat tidur. Dia berjalan dengan terhuyung-huyung mendekati jendela. Kemudian, ia membuka jendela itu. Dan tampaklah langit malam yang begitu kelabu. Gumpalan awan hitam mengambang di langit seperti hendak turun hujan. Dan benar saja, tak lama kemudian hujan pun turun dengan sangat deras. Buru-buru Satib menutup kembali jendelanya. Dia heran, kenapa pocong Duloh tidak kunjung pulang? Seharusnya Duloh dapat dengan mudah membunuh Kamerad Hendra. Tapi Komandan Satib mencoba untuk berpikir positif. Dia pun mematikan lampu ruangannya, lalu naik ke atas tempat tidur. Satib menggunakan selimut yang amat tebal, lalu mencoba untuk tidur. Keesokan harinya, sekitar jam 7 pagi, Satib terbangun. Terdengar suara cericit burung gereja di depan jendela ruangannya Satib. Beberapa kali Satib mengucek kedua matanya dengan tangan kanan, dan saat ia hendak mengambil air minum, tiba-tiba saja Satib melihat Kamerad Hendra dan calon arang sedang duduk di atas sofa. Itu aneh sekali. Sejak kapan mereka berdua ada di ruangannya Satib? Komandan Satib sangat kaget. Kedua matanya melotot. Segera Satib berteriak memanggil-manggil anak buahnya. Tapi tak ada satupun yang datang. Memang anak buahnya Satib juga terserang penyakit aneh. Tapi ada beberapa dari mereka yang masih sehat dan tetap bertugas. Beberapa kali Satib memanggil para anak buahnya itu. Tapi tak ada satu orang pun yang datang. Karena bingung, Satib pun langsung memanggil Duloh. Ia berharap pocong itu akan muncul untuk menolongnya. Tapi Duloh tidak kunjung muncul.
Dia tidak tahu kalau pocong itu sudah dikuasai oleh calon narang. Sementara itu, Kamerad Hendra dan calon narang masih memasang wajah datar sambil memandangi Komandan Satib yang sedang panik. Dan dari luar terdengarlah suara tembakan. Para komplotan komunis itu membunuh anak buahnya Satib. Mereka dibariskan lalu ditembak begitu saja seperti terpidana mati. Mayat mereka dibiarkan tergeletak di halaman gedung aparat. Kamerad Hendra berdiri, dia mendekat pada Satib. Buru-buru Satib mengambil sebuah pistol dari balik kasurnya. Namun, peluru tersebut tak mampu mengenai Kamerad Hendra dan malah melayang tepat di depan wajahnya. Calon naranglah yang melakukannya. Dengan ilmu hitam yang ia kuasai, calon narang bahkan mampu menahan tembakan peluru. Satib ketakutan. Beberapa kali ia menembakkan pistolnya, tapi tetap saja pelurunya mengambang di depan wajah Hendra. Kemudian peluru itu berjatuhan di lantai. Satib kini kehabisan peluru. Ia membuang pistolnya itu. "Apa yang kalian mau?" tanya Komandan Satib. Kini giliran Kamerad Hendra yang mengeluarkan pistol. Dia menodongkan pistol itu pada Satib. Satib pun langsung mengangkat kedua tangannya. "Buka celanamu atau kutembak kepalamu," ucap Kamerad Hendra. Tampaknya ia ingin balas dendam dengan apa yang telah diperbuat Satib padanya. Komandan Satib mulai tegang. Dia menelan ludahnya sendiri. Keringat keluar dari dahinya. "Cepat!" bentak Kamerad Hendra. Satib akhirnya menuruti apa yang diperintahkan Kamerad Hendra. Dia membuka celananya itu dan hanya mengenakan celana dalam saja. "Semuanya," ucap Kamerad Hendra. Satib pun kembali menelan ludahnya sendiri. Dia tidak menyangka kalau Hendra bisa balas dendam. Sambil menampakkan wajah marah bercampur panik, Komandan Satib membuka celana dalamnya. Kini dia hanya mengenakan baju saja. Kamerad Hendra tertawa lepas saat melihat Satib tidak memakai celana. Kemudian pimpinan komunis itu menyuruh Satib untuk balik badan. "Jalan," ucap Kamerad Hendra. Dia mengawal Satib keluar ruangan. Sementara calon narang masih duduk di atas sofa. Di tangannya itu ada butiran anggur. Sesekali calon narang memakan anggur tersebut. Komandan Satib dibawa keluar gedung dalam keadaan tidak mengenakan celana. Ditambah lagi, dia sedang sakit. Kini komandan itu semakin menderita saja. Satib melihat mayat anak buahnya terkapar di halaman gedung. Para komunis itulah yang menembak anak buah Satib. "Kamerad, kita bunuh saja dia," ucap anak buahnya Hendra. "Jangan, aku ingin dia menderita terlebih dahulu sebelum tewas," jawab Kamerad Hendra. "Kalian kan tahu calon narang ingin membuat sebuah bangunan untuk ritual malam satu suro nanti," sambung Kamerad Hendra. Entah bangunan apa yang dimaksud calon narang. Kamerad Hendra belum mengetahuinya. Biar calon narang sendiri yang mengatur pembangunannya. Tak lama kemudian, muncul para anak buahnya Hendra yang membawa Geni, Raka, dan Mahesa. Ketiga orang itu diborgol. Raka dan Geni tidak bisa mengeluarkan ajian Brajamusti karena mereka berdua sudah terkena mantra calon narang. "Kita apakan mereka, Kamerad?" tanya anak buahnya Hendra. "Masukkan mereka ke dalam penjara. Calon narang tidak mau mereka mati," ujar Hendra. Mereka bertiga pun dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Bagi Geni dan Mahesa, penjara itu sudah tidak asing lagi karena mereka pernah mendekam di sana. Kamerad Hendra tidak membunuh semua anak buahnya Satib. Sebagian dari anak buahnya Satib dilucuti senjatanya dan nanti mereka akan dijadikan pekerja paksa untuk memenuhi keinginan calon narang. Malam pun tiba, calon narang menempati ruangan Satib. Sementara Kamerad Hendra dan anak buahnya sedang berpesta di halaman gedung. Mereka membakar 3 ekor domba. Ini adalah kemenangan besar bagi Hendra. Dia harus merayakannya. Sementara Komandan Satib dan para anak buahnya diborgol di belakang gedung. Ada beberapa orang komunis yang menjaga mereka. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja ada sebuah granat yang dilemparkan ke komplotan Hendra. Granat itu meledak. Beberapa orang anak buahnya Hendra tewas di tempat. Untung saja jarak Hendra dari ledakan granat itu lumayan jauh sehingga dia hanya terluka kecil. "Calon narang!" teriak Kamerad Hendra. Dia minta tolong pada wanita sakti itu. Perlahan dan dengan santai, calon narang keluar dari ruangannya. Mulut wanita itu sibuk memakan buah anggur. Dia melihat ada puluhan aparat yang mengepung gedung tersebut. Ternyata kabar tentang serangan komunis di distrik Wajo sudah terdengar oleh pemerintah pusat. Mereka pun mengirim pasukan untuk menduduki kembali distrik Wajo.
Malam itu, calon narang hanya tersenyum tipis. Dia tidak menampakkan rasa takut sama sekali. Kamerad Hendra dan anak buahnya yang masih selamat, buru-buru mereka masuk ke dalam gedung. Mereka mengambil senjata masing-masing, lalu mengarahkan senjata itu pada aparat. "Tahan," pinta Kamerad Hendra pada anak buahnya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan calon narang untuk menghadapi puluhan aparat yang bersenjata lengkap itu. Dengan perlahan, calon narang menuruni anak tangga. Mulutnya masih mengunyah buah anggur. Tepat di depan gerbang, calon narang pun berhenti. "Dulu, habisi mereka," ucap calon narang. Seketika saja, angin yang lembut perlahan berhembus dari barat. Para aparat itu menoleh ke segala arah. Mereka menyadari ada hal yang aneh terjadi di distrik Wajo. Kemudian, terdengar suara rintihan pocong duluh di langit. Begitu rintihnya, membuat semua orang yang ada di sana merinding bukan main. "Lihat!" teriak salah satu aparat sambil mendongak ke langit. Dan tepat di atas kepala mereka, ada pocong duluh yang melayang dengan tenang. Tapi kali ini pocong duluh sangat berbeda. Wajahnya berubah menjadi wajah leak. Lidahnya menjulur. Ada api yang menyala di kedua matanya. Ukuran duluh juga lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan gaib leak benar-benar sudah mempengaruhi duluh. Dan dari tubuhnya duluh muncul semacam ekor-ekor berbulu hitam. Entah berapa jumlah ekor itu. Semakin lama semakin menjulur panjang lalu mencekik puluhan aparat. Tubuh mereka semua diangkat ke langit. Satu persatu para aparat itu mati seperti orang yang digantung. Duluh pun dengan rakus memakan mereka. Tak ada yang tersisa dari bagian tubuh para aparat itu. Hanya pakaian mereka saja yang tidak dimakan. Lalu pakaian itu berjatuhan dari langit. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu bergidik ngeri, termasuk Kamerad Hendra. Ia tak menyangka kalau pocong duluh bakal semengerikan itu. Bersambung.